Si kucing putih tak menyangka, hidupnya akan sangat menderita, setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Disuruh bekerja siang malam, memanggul-manggul buah semangka, mendorong-dorong dengan gerobak semangka yang sudah masak, sendirian di tengah hujan deras yang tiada henti-hentinya. Hanya diberi upah dengan cara makan buah semangka sisa. Si kucing putih sudah sangat lelah, dan sangat berharap dapat kabur dari pekerjaannya. Akhirnya, si kucing putih bisa kabur juga dari pekerjaannya. Namun malang benar nasibnya, dia tertangkap oleh tuannya, dan dihukum memanen sekebun jagung. Meskipun hujan sangat deras, Kupi wajib hukumnya, memilah-milah jagung yang masak, memanggul-manggul 50 kilo jagung. Di tanah berlumpur dan kotor, upahnya pun hanya diberi jagung sia, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Di pasar, jagungnya tidak ada yang laku satupun, sungguh sedih nasib si Kupi. Keesokan hari, majikannya memberi tugas memanen padi, untungnya, hari itu cerah sekali. Tiada lagi hujan yang tak dinanti, meskipun Kupi bekerja sendiri. Tapi dia tetap tak merasa risih. Dan kali ini, pekerjaannya dapat diselesaikan dengan cepat dan memuaskan majikannya. Sebagai imbalan jerih payahnya, Kupi si kucing putih diberi makan roti bakpao isi abon dan daging sapi. Setelah kemarin makan roti bakpao isi abon dan daging sapi, muncul ide di pikiran Kupi, mau dagang roti sambil cari referensi, ketemu roti Bang Bakri. Langsung aja dieksekusi, sambil bikin adonan rotiin, ulenin sana ulenin sini, rolling sana rolling sini, biar hasilnya sesuai ekspektasi. Akhirnya tiba waktu pagi hari, saatnya keliling pasar sambil teriak roti Kupi, roti Kupi, roti Kupi. Kupi berjalan hampir 1000 langkah kaki, namun tidak ada yang laku sama sekali. Daripada rotinya basi, mending dimakan sendiri. Setelah kemarin rotinya sepi, dalam suasana hujan, terbesit pengen ganti jualan. Akhirnya Kupi jualan sate ayam dan sate kambing. Meskipun hujan menyirami, tetap semangat membumbui, agar aromanya tercium sampai ke hati, dan menarik banyak pembeli. Namun usahanya gagal. Pembeli hanya mondar-mandir sana-sini, mau tak mau mesti dijual. Sambil mengayuh sepeda mini, keliling pasar sambil jajakan sate Kupi. Sate Kupi, di saat lelahnya, Kupi makan sendiri, tanpa seorang pun yang menemani. Kupi mengucapkan terima kasih atas dukungan 1000 subscriber, berkat kalian, Kupi masih semangat. Meskipun dagangan sate kemarin kurang laku, Kupi tetap berusaha mencari cara menghasilkan uang. Untungnya, majikannya yang dulu punya kebun stroberi, Kupi akhirnya diterima bekerja sebagai kuli, membawa hasil panen stroberi ke pasar Kramat Jati, sambil menjajakan buah keliling pasar. Tak disangka, Kupi pun nyasar, untungnya Kupi ketemu Kong Udin, jadi bisa rehat sambil nemenin. Sebagai balas jasa Kupi dibantu Kong Udin kemarin, Kupi membantu Kong Udin mendorong-dorong gerobak buahnya sampai ke rumahnya. Karena gak tega, kondisi fisiknya yang tua renta, upah buahnya sebagian dikasih Pak Tua, biar gak kejeblos orang di jalan. Kupi inisiatif menutup lubang galian. Tidak sengaja ketemu nenek Janan, Kupi membantunya nyebrangin jalan. Meskipun lelah, Kupi bahagia, karena bisa membantu sesama. Nenek Janan yang kemarin Kupi bantu seberangin jalan, dapat kabar masuk rumah sakit, karena stroke pagi ini, karena tak ada BPJS, Kupi membantu mencari uang, untuk biaya pengobatan. Jadi kuli ikan di Muara Angke, panggul-panggul ikan gurame, dan ikan lale. Terkadang juga sambil tebar jala di Kalimalan, berharap banyak nangkap ikan cakalang dan ikan layang, untungnya Kupi bisa jual banyak ikan, tapi ternyata tak cukup untuk biaya pengobatan. Di cuaca hujan yang tiada henti, sambil makan roti, Kupi berdoa semoga bisa dapatkan banyak uang, agar nenek Janan cepat pulang. Untuk bayar biaya rumah sakit nenek Janan yang sakit stroke kemarin, apa aja dilakuin Kupi? Mulai dari tukang cuci piring di Alam Sunda, sampai jualin barang-barang branded yang tidak terpakai di rumah, terus dijualin di pasar Taman Puring. Meskipun harus keliling-keliling. Esok paginya, Kupi membantu memanen dan menjual wortel majikannya, dari mulai mengayuh sepedanya sampai dibantu keledai kesayangannya. Namun itu semua ternyata belum mampu melunasi biaya rumah sakitnya. Kupi sedih, bingung besar mau kerja apa lagi. Dalam kesendiriannya, Kupi teringat gitar antiknya, langsung saja ngadain konser tunggal di pinggir jalan, sambil menyanyikan lagu andalan. Penonton pun mulai mendekat, saweran pun mulai meningkat. Namun hasilnya belum mencukupi, masih kurang untuk biaya pengobatan nenek Janan. Dalam cuaca hujan, Kupi teringat ikan layang waktu menjala di Kalimalang. Sampai di rumah, Kupi
Kupi coba membumbui ikan dengan kaldu seadanya. Meskipun rasanya biasa saja, mau gak mau mesti dimakan juga, agar hilang lapar dahaga. Saat makan ikan, Kupi terbayang akan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Kupi izin kepada nenek Janan untuk mengarungi lautan demi biaya pengobatan. Di tengah-tengah samudera, badai menghantam tiba-tiba, petir dan hujan berkecamuk tiada arah. Gelombang air menjulang tinggi. Akhirnya badai pun berhenti. Kupi segera menebar jalannya. Namun naas baginya, kapalnya bocor dan karam di tengah lautan. Hanya tersisa beberapa balok ikatan. Saking lelahnya, Kupi pun tertidur pulas. Di tengah lautan lepas, hanya ditemani lampu yang cahayanya kurang jelas. Terima kasih atas dukungan 2000 subscriber yang masih setia. Kalian adalah penyemangat Kupi. Setelah kemarin sempat tertidur pulas, terombang-ambing di lautan lepas, Kupi pun tersadar, mengetahui dirinya telah terdampar di sebuah pulau tempat galian tambang. Arus laut membawanya masuk ke gua berlubang, bertemu para pekerja, akhirnya ikut membantu mencari emas permata dalam suasana hujan. Kupi tiada lelah dan letih berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi galian, membawa-bawa gerobak berisikan bebatuan, berharap dapat menemukan sesuatu yang bisa dijual dan bisa dijadikan uang. Kupi pun duduk terdiam, merasakan kakinya yang kesemutan. Untungnya mandor melihatnya, akhirnya memberikan burger rasa ikan tuna. Burger rasa ikan tuna yang diberikan kemarin ternyata hanya memberikan efek kenyang sementara. Pekerjaan yang dijalani Kupi terasa sangat memberatkan, memikul bebatuan di kala hujan, jatuh bangun di lumpur yang kecoklatan, berusaha tegar untuk melawan kelelahan. Petir menyambar ke kiri dan ke kanan. Akhirnya Kupi pun mencari tempat untuk rebahan. Meskipun cuma dapat tidur-tidur ayam, di dalam tidurnya Kupi pun bermimpi dirinya menemani mamanya ke pasar Kramat Jati, mencari ikan untuk makan malam nanti. Dalam mimpinya, Kupi menemani mamanya ke pasar untuk berbelanja. Karena cuma punya uang seadanya, Kupi hanya bisa makan sayur asam dan selada. Namun walaupun sederhana, Kupi tetap bersyukur bahagia. Karena masih ada orang tua yang merawatnya, Kupi pun teringat saat dia ingin makan. Hanya bisa lihat orang dari pinggir jalan, bersama mamanya berjalan tak tentu arah. Karena saat itu tidak punya rumah, makan pun beratapkan langit saat hujan tak kunjung reda. Sedih rasanya mengingat itu semua, duduk di pinggir jalan berharap belas kasih sesama. Untung situasi sudah berubah, kini Kupi dan mamanya bisa tidur di rumah yang sederhana. Di dalam pelukan mamanya kemarin, Kupi pun merasakan kehangatan. Tak cuma mamanya, Kupi pun teringat akan ayahnya, seorang tipe ayah pekerja keras. Dari mulai jadi tukang cuci AC, sampai jadi kurir pengantar barang, pakai motor hasil kreditan. Pernah juga kerja jadi kuli bangunan, bawa-bawa semen sampai ke tujuan, panggul-panggul bata merah di kala hujan. Mungkin inilah yang membuat Kupi masih semangat dan sanggup bekerja, karena darah ayahnya sang pekerja keras mengalir dalam dirinya. Teringat akan ayahnya Kupi yang pekerja keras kemarin, membuat Kupi menjadi tersadar dari tidurnya. Dengan sedikit mata yang masih berkaca-kaca, Kupi kembali melanjutkan pekerjaannya, membawa-bawa gerobak pasir tambang, melewati setiap dinding gua yang menghitam. Rasa-rasanya ingin menangis sejadi-jadinya, berteriak lantang sekeras-kerasnya, mengumpat kasar sekencang-kencangnya, agar sesak dalam dada hilang secepat-cepatnya, berharap waktu segera cepat berlalu, menggantinya dengan kebahagiaan seperti dulu. Terima kasih untuk 3000 subscriber. Kalianlah penyemangat Kupi. Melihat kondisi Kupi yang lemas kemarin, mandor inisiatif untuk memindahkannya. Kupi diajarkan cara mengelas dengan cepat. Untuk pembangunan MRT Bundaran HI Ancol Barat, banyak sambungan yang mesti direkat. Hal itu tentu bukan waktu yang singkat. Rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Jalur pengelasannya terlalu panjang, butuh banyak bisi dan pasak yang mesti disiapkan. Demi transportasi di masa depan, berharap dapat selesai sebelum tahun 2029. Pengelasan kemarin membuat Kupi menjadi lapar. Langsung saja sikat makan roti bakar. Tak menunggu lama, Kupi kembali bekerja. Mandor melihatnya dengan seksama, akhirnya mengajarinya cara pakai beko. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dapat dikuasai dengan mudah. Dan kali ini, Kupi mendapatkan sin rameon rasa bulgogi dan rasa kimchi. Sungguh rasanya nikmat sekali. Saking kenyangnya makan mie, matanya mulai terasa perih. Kupi pun mulai tertidur pulas dan bermimpi.
Karena kemarin lelah bekerja, Kupi pun terlelap dalam tidurnya. Namun tiba-tiba, ia pun tersadar sudah berada dalam gua, menemukan sebuah permata berkilau cahaya. Alangkah senangnya dia. Sampai-sampai tak berpikir lama, langsung saja berlari keluar gua. Untung saja ada gerobak jalan. Jadi gak perlu panggul-panggul permata sambil berlarian. Namun rasa lelah mendorong gerobak jalan membuatnya tertidur dalam kegelapan. Ternyata, apa yang kemarin dialami Kupi di gua hanyalah mimpi belaka. Kupi pun tersadar bangun dari tidurnya, meski matanya masih terasa berat untuk dibuka. Pagi harinya, Kupi kaget bukan kepalang, dia diberi uang jutaan. Langsung saja jimuk Nenek Janan. Terus lanjut bayar biaya rumah sakit yang kurang. Akhirnya Nenek Janan bisa pulang juga, dan mengucapkan terima kasih kepada Kupi.